Tanggapan Presiden Prabowo Subianto tentang menolak ekspor listrik ke Singapura telah menjadi perdebatan hangat di tengah persaingan energi internasional dan regional. Kebijakan ini muncul di tengah kebutuhan listrik yang meningkat di Asia Tenggara, terutama untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan ekonomi digital. Sementara Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, Singapura sebagai pusat keuangan dan teknologi sangat membutuhkan sumber daya energi yang stabil dan berkelanjutan. Prabowo bagaimanapun berulang kali menyatakan bahwa Indonesia adalah pemasok bagi negara lain tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemerintah memperkuat kemandirian energi dan memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Singapura telah berusaha mendapatkan listrik dari negara tetangganya, Indonesia dan Malaysia, selama beberapa tahun terakhir. Salah satu rencana utama Singapura adalah mengimpor energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil dan mencapai target netral karbon pada tahun 2050. Banyak bisnis di Indonesia telah mengembangkan proyek energi terbarukan, terutama tenaga surya dan angin. Beberapa bisnis telah mempertimbangkan ekspor listrik ke Singapura melalui jaringan interkoneksi bawah laut karena potensi sumber daya energi yang besar. Pemerintah telah mendukung rencana ini sebelum akhirnya dibahas di bawah kepemimpinan Prabowo. Beberapa perusahaan Singapura bahkan telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding dengan perusahaan Indonesia untuk proyek ekspor energi yang berfokus pada energi ramah lingkungan. Namun, pemerintahan baru mempertimbangkan kembali kebijakan ini untuk menjamin bahwa Indonesia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari potensi energinya. Pemerintah Indonesia menolak ekspor listrik ke Singapura karena beberapa alasan utama, antara lain, masih ada masalah dengan pasokan listrik di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Rasio elektrifikasi nasional terus meningkat, tetapi ada beberapa wilayah di mana pasokan listrik tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan rakyat didahulukan daripada produksi energi ekspor. Prabowo menyatakan bahwa energi adalah sektor strategis yang bertanggung jawab atas pembangunan nasional. Sebelum memutuskan untuk menjual listriknya ke negara lain, Indonesia harus memastikan bahwa semua warganya memiliki akses ke listrik yang memadai. Salah satu fokus utama Prabowo adalah menolak ekspor listrik ke Singapura karena dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap investasi domestik. Singapura dapat mendapatkan keuntungan besar jika listrik dari Indonesia dikirim langsung ke negara tetangganya. Ini akan menarik lebih banyak bisnis, teknologi, dan industri yang membutuhkan energi hijau. Sebagai contoh, Singapura sedang giat mengembangkan pusat data dan data center yang membutuhkan pasokan listrik. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat data regional karena stabil dan ramah lingkungan. Namun, pertumbuhan bisnis domestik terhambat oleh kebijakan ekspor listrik. Pemerintah melihat penggunaan energi hijau yang lebih besar sebagai pendorong pertumbuhan industri nasional dan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia, bukan hanya sebagai pemasok untuk negara lain. Prabowo telah berulang kali menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi pemasok untuk negara lain tanpa mempertimbangkan dengan cermat. Keputusan ini tidak berarti menutup diri dari kerja sama internasional. Sebaliknya, itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kerja sama memberikan manfaat yang paling besar bagi Indonesia. Prabowo berulang kali menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam hal kebijakan energi. Indonesia memiliki hak penuh untuk mengelola sumber daya energinya dengan cara yang paling menguntungkan bagi negaranya. Indonesia ingin mengembangkan energi terbarukan dan menjadi bagian transisi dari energi global. Pemerintah ingin memastikan bahwa energi hijau dihasilkan, dimanfaatkan, dibangun industri hijau di negara ini, didukung transportasi dan meningkatkan ekonomi nasional. Ekspor listrik mungkin tampak menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan industri
berdampak negatif pada hubungan bilateral kedua negara. Peluang kerja masih ada di Indonesia. Sama seperti energi di Singapura, Safparty investasi dalam pengembangan energi hijau di Indonesia yang dapat digunakan di dalam negeri sebelum diekspor. Indonesia sekarang memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan sektor energi terbarukan dengan menghentikan ekspor listrik ke Singapura. Pemerintah dapat mendorong investasi dalam sektor energi hijau, seperti pembuatan kendaraan listrik, hidrogen hijau, dan industri teknologi tinggi lainnya. Selain itu, perusahaan yang sebelumnya berniat mengekspor listrik ke Singapura dapat berpartisipasi dalam proyek nasional untuk meningkatkan ketahanan energi dan daya saing industri di negara itu. Pemerintah telah membuat keputusan ini untuk mempercepat transformasi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Indonesia dapat mempercepat pencapaian target energi hijau dengan berfokus pada penggunaan energi terbarukan di dalam negeri. Ini berarti negara tidak perlu bergantung pada ekspor sebagai sumber pendapatan utamanya. Pendirian tegas Prabowo Subianto untuk menolak menjadi pemasok listrik Singapura dari Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan energi nasional. Keputusan ini berdasarkan gagasan bahwa sumber daya energi Indonesia harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat terlebih dahulu daripada dijual ke luar negeri. Pemerintah ingin memastikan bahwa listrik yang dihasilkan dapat membantu pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia dapat membangun industri energi hijau yang lebih kuat dan meningkatkan daya saingnya di seluruh dunia dengan menghentikan ekspor listrik. Meskipun ada kritik dan kritik terhadap keputusan, kebijakan menunjuk negara lain tetapi ingin menjadi pemasok bagi negara bukan pemain utama dalam industri energi global. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya energi terbarukan terbesar di Asia Tenggara dapat memaksimalkan potensinya dengan menggunakan strategi yang tepat. Melakukan keputusan ini tidak berarti menutup diri dari kerjasama dengan negara. Sebaliknya, itu berarti memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan cara yang paling efektif untuk bangsa dan negara. Kebijakan ini muncul di tengah kebutuhan listrik yang meningkat di Asia Tenggara, terutama untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan ekonomi digital. Sementara Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, Singapura sebagai pusat keuangan dan teknologi sangat membutuhkan sumber daya energi yang stabil dan berkelanjutan. Prabowo bagaimanapun berulang kali menyatakan bahwa Indonesia adalah pemasok bagi negara lain tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemerintah memperkuat kemandirian energi dan memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Singapura telah berusaha mendapatkan listrik dari negara tetangganya, Indonesia dan Malaysia, selama beberapa tahun terakhir. Salah satu rencana utama Singapura adalah mengimpor energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil